لله الذي أحل الله نيكه وحرم صفه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Dan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus bil khusus yang saya muliakan tuan rumah sahibul hajat, yang mudah-mudahan hajatan dan pestanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring doa dan munajat kepada Allah, mudah-mudahan kedua mempelai, yakni Bang Maimun sama Neng Husnul Anisa, yang mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan putra-putri yang soleh dan solehah. Amin ya robbal. Bapak Ibu hadirin segenap para tamu undangan, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, membina rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bukan perkara yang mudah. Untuk menjadikan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis bukan perkara gampang. Kenapa? Karena menyatukan dua manusia dengan sifat yang berbeda, watak yang berbeda, tabiat yang berbeda dalam satu tujuan yang sama, kebahagiaan rumah tangga, itu sulit. Ditambah lagi ujian dan cobaan dalam membina rumah tangga luar biasa. Puluhan bahkan mungkin ratusan ujian ketika orang membangun rumah tangga. Lalu pengantin baru sih belum kelihatan ujiannya. Ya, Bang Maimun, pengantin baru mah belum kelihatan ujiannya. Kenapa? Karena cintanya masih 100%. Pengantin baru mah sayangnya juga masih full. Ujiannya belum kelihatan, kejelekan bini belum ketahuan, kejelekan suami belum ketahuan. Makanya pengantin baru mah masih indah, cinta masih gede, manggilnya juga masih bahasa cinta. Aa, Neng, ayang babi. Pengantin baru mah panggilannya juga indah. Kenapa? Cintanya masih gede. Entar aja nih dapat setahun 2 tahun panggilan sudah mulai berubah. Pengantin baru mah kejelekan bini juga nggak ketahuan, kejelekan suami juga nggak ketahuan. Perempuan waktu jadi pengantin baru sama laki sopannya bukan main. Coba nih besok Bang Maimun hayang ngopi, nitah ke pemajikan anak, Neng pangin kena kopi. Wih, eta si Neng yen kena kopi jeung Maimun komplit. Pengantin baru menyediakan kopi buat suami juga komplit, rapinya bukan main, gelasnya yang ada pegangannya. Takut tangan suaminya panas. Bawah gelas taruhin tatakan piring kecil,
atas gelas taruhin tutup, samping gelas sendok kecil buat ngaduk. Pengantin baru komplit nyeduin kopi buat suami, betul nggak? Oke, baik. Boga budak hiji leungit tutup gelas, boga budak dua leungit tatakana sendok celupkeun ke gelas, boga budak tilu leungit sendokna, boga budak opat leungit jeung gelas-gelasna. Benar tuh, Bu? Wih, pengantin baru mah bikin kopi juga komplit, punya anak 5, kadang-kadang galakan pemajikan anak jeung selakin. Selakin mah ngomong nganti lu kata jeung selakin masih ya. Panggiankan kopi, segitu doang selagi ngomong. Wih, pemajikan ngejawab. Di dapur, ke ruang tamu, ke harap, ke warung, pergi ke imah, ngomong, oh berhenti. Dan selagi loh, bikinin gua kopi. Pemajikan ngejawab, lah, aki-aki ngopi melulu. Ayah sepuh dulu kali ngopinya, berang ngopi, isu ngopi, putih ngopi. Beak kencong warna baik, mana bukit rokonan sebungkus, kok segedenya gede baik. Pengantin baru mah nggak begitu, sopannya bukan main, betul nggak, Bu? Nih, kejelekan istri belum kelihatan. Siapa sih namanya? Neng Anissa. Anissa duduk berdua sama Bang Maimun. Tebuku-buku Anissa yang itu berani. Kenaon, ayah salaki digigit paling usat, isa di kursi. Dek Mang Maimun, kenaon neng, ente atuh sadi sebae, ente kermian suka. Dasar manahan itu, ayah suami, coba ngas boga budak tilu, wabuh. Salaki karena ngopi pemajikan lewat, hitut menjebrus bae. Ini mah hitut takos terompet ibu. Wipan beda, pan hitut ayat tilu rupa, ayat hitut parawan, ayat hitut pengantin anyar, jeung ini numpes boga budak 5. Hitut parawan mah eueuh suaraan. Kan bau naram jada. Hitut pengantin baru ayat suaraan ngan leutik. Tit gitu tah. Bauna sarua kos parawan, beda jeung hitut ibu-ibu boga budak 5. Bau mah henteu ngan gandeng, pret. Pret teu bau henteu ngan ka mata peuri. Pengantin anyar maya selaki teu berani hitut dari depan selaki. Coba boga budak tilu we bari lewat dari depan selaki, pret. Pret dek selaki nasi tolol. Hitut manjebrus bae sih ya. Lah bang atuh baturi aing mah jurig. Masih sopan pengantin baru mah, belum kelihatan ujiannya. Suami juga masih sayang sama istri pengantin baru mah, coba dah. Neng Anissa penting-penting hayang ki'i ngaudangkeun Bang Maimun cek Neng Anissa aya naon neng udang, aya naon hayang ipis. Atuh ipis bae sorangan sieun naon sieun etan. Bu sianetan sok sanajan ngantuk ka Bang Maimun, hayu budak diantarkeun pamajikan aki ke kamar mandi. Coba kan boga budak tilu, pamajikan hayang ki tetangga anu pae beranak, Pak. Pae ngajuru diudangkeun ku majikan, Bang. Naon sia? Hayang ki, atuh ki sorangan. Sieun naon? Sieun jurig. Pilaku aman sia jeung batur pake sieun. Pan serem sia jeung jurig. Suami juga pengantin baru masih sayang banget sama istri. Berangkat kondangan, berangkat kondangan sama pengantin baru udah nempel aja kayak perangkok, bener tuh. Segitu berangkat pulang kondangan, Neng Nisa jatuh, kepleset kulit pisang. Waduh, cek Neng Nisa, Neng atoh. Cek Bang Maimun, angun Neng angun. Atit nggak Neng, atit itit mah. Ya sakit sedikit mah begitu pengantin baru apa? Coba udah punya anak 3 diajak ngabesan, masya Allah jaraknya naik mobil angkot ada, naik mobil losbak ada 2 kilo. Suami di belakang, istri depan, pulang kondangan, istri ditinggalin. Begitu pulang kondangan kesandung akar kelapa. Waduh, kata isinya, Bang tungguin saya jatuh. Bukan ditolongin, bukan dibantuin, malah diomelin, tolol si lembang nah. Melengpen lo kenaon siapa begitu, betul nggak, Bu? Jadi nih Neng Anissa sama Bang Maimun pengantin baru mah ujiannya belum kelihatan. Setahun pertama, 2 tahun, 3 tahun kesananya baru mulai kelihatan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ustadz, biar rumah tangga kita tetap harmonis?
biar rumah tangga kita tetap bahagia, biar rumah tangga tetap sakinah. Apa yang harus kita lakukan? Satu, nih yang pertama buat Neng Anissa. Neng, dengerin Neng, ini khusus buat Neng Anissa, pengantin baru. Umum buat ibu-ibu nih, pengantin basi, dengerin Pok. Dan pura-pura budak lu. Oh, hoi. Hoi. Sugan. Dengerin nih. Satu, Neng Anissa, jadi istri kudu pengertian sama suami. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Kudu pengertian sama laki. Ustadz, kenapa harus perempuan dulu yang ngerti? Kenapa nggak laki dulu? Iya, sebab laki-laki mah kelemahannya perempuan. Maaf Bang, bukan saya ngelamain apa, bukan ngerendahin orang laki. Secara hakikatnya bener, tenaga perempuan kalah sama laki. Tapi dalam rumah tangga laki-laki mah kalah sama perempuan. Bener nggak Bu? Woi, laki-laki biar kata jawara, aku bisa mablang kebebasan terik, nggak mau pandi buacok kepada tembak, tetap nunggu setengah dikata gini. Makanya perempuan paling hebat, laki-laki muka jadi telan perempuan mah. Makanya perempuan dulu yang kudu ngertiin sama laki. Nih Neng Anissa, ngertiin bagaimana Ustadz? Satu, ngertiin dari ekonomi suami. Misalnya Bang Maimun gajinya sebulan 10 juta, duit KB Ustadz, tuh campur daun jambu. Kudu ngertiin Neng Nisa, berapapun yang diberikan suami terima dengan ikhlas dan lapang dada. Perempuan yang baik itu jangan terlalu menuntut banyak terhadap suami. Betul nggak Bu? Ibu boga selaki ngebeca atau ngojek, ulah nuntut lo Pak. Iya maka kenyawan selaki ngojek pamajikan hayang make rantai opat udah. Oh hayang make gelang sampai kesigut. Pakai aneh, gede pelak beca, atau malah kebeli. Dia selaki nang ojek. Kudu ngertiin. Nih, Neng Anissa, berapapun yang diberikan suami, terima dengan ikhlas dan lapang dada. Yang kedua, Neng Anissa, ngertiin dari masalah hobi. Ibu punya suami, hobinya kopi susu. Laki mau berangkat kerja, siapin kopi susu di atas meja. Laki pulang kerja, sambut depan pintu, siapin hobinya di atas meja. Tuh bini yang pengertian. Biar kata laki kerja capek, pulang ke rumah bini pengertian, hilang capek, yang ada senang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu. Ya masa laki berangkat digawe, pamajikan tanya-nyawa aja, nanya di kebudaknya. Bapak saya nggak berangkat. Nggak semak aja berangkat lah, dia mah ngeblak baik kesucian kotor. Ih selagi berangkat digawe tanya-nyawa aja, kudu nama bu ya dengekan. Ibu misalnya boga selaki ngebeca, isuk-isuk siapkan becana. Hayu di lapan tah beca, amin mengkilap. Siapkan anduk najang salaki. Berangkat ngabeca, kemana ngabecana? Ke Jati, antarkan tungtun beca ke Jati Lumbang. Insya Allah menang sebulan oke gempor. Kudu nama gitu, benar tak? Istri yang baik itu pengertian loh sama suami dari hobi dan apapun. Dua. Yang ketiga Neng Anissa, kudu ngertiin dari masalah pribadi. Mana masalah pribadi, bini yang pengertian mah Neng Anissa, kalau mau tidur sama suami nawarin. Oh hei, pengantin basi, sok nawarkan deh kalau laki. Kasa laki sok nawarkan deh. Apa? Yodar jasa. Bini yang pengertian mana yang nawarin nih Neng Anissa, malam Jumat nawarin nama Bang Maimun. Lek perang moal. Iya perabotan yang dipakai moal. Kamu yang dipakai kusar yang dirapikan. Namun mau mereka digembok ku saya. Begitu, itu namanya bini yang pengertian. Ibu juga sama. Lah Ustadz kalau makas buka budak, izin ke budak, nawar ke anak atau lebih baru pun budak. Ya, ibu mau diberi ilmu ku saya. Ibu malah mudah nawarkan ke salaki, ulah ngomong belak-belakan. Kuduna make bahasa sandi. Jadi ibu doang ya jeung salaki nu ngerti kompromi heula, ngomong ke salaki, "Bang, engke lamun malam Jumat kula batuk 3 kali." Eta artinya kula kenawarkeun.
cek selagi atau ngomong baik, ngomong mah isi loba budak pan geus kolot atuh geus berakali 3 kali. Selagi nang ingetkeun batuk 3 kali. Segitu malam Jumat beres sembahyang Isya selagi di ruang tamu pemajikan di kamar. Selagi ngitung hiji. Menang 5 menit. 2. Menang 10 menit. Pasti lu. Woi kopi masih panas man uyup wae. Rokok panjang kayak di pareman buru-buru ngegulung samping. Segitu buka pintu kamar pemajikan batuk deh. Atus laki nama longok pan opat. Perasaan aing kompromi na batuk mati lupan jadi opat. Naon artinya lamun opat? Nanya ke pemajikan Nasia kan lamun batuk mati lu eta artinya keur nawarkeun lamun batuk opat naon artinya? Cek pemajikan kak sanu nawarkeun kula mati suker batuk bae. Dan minum obat cek kakina sial. Kopi aing geus peak deui. Tuh tawarin bini yang baik mah Neng Anissa. Mau tidur sama Bang Maimun, bini yang pengertian itu dandan yang cakep. Ya bu, dengarkan. Tidur sama suami dandan yang cakep. Pakai bola-bola, pakai lepen setip, pakai bulu mata anti badai. Begitu. Di Mosare jang salaki pakai daster ketekna bolong. Pakai kutang teh nyamuk melulu. Dicium leher panas pakai geliga. Dicium pipi pahit pakai sari puspa. Atau jam 4 lagi napai berusaha kerajunan. Saya kira-kira seminah Masya Allah. Jadi bini yang pengertian mah kalau mau tidur sama suami dangdan, iya mah rek kondangan dangdan, ke pengajian dangdan, ke pasar dangdan. Ayo balik kemana-mana sare yang salaki dangdan oke, dicium mau perengus di najis. Jangan begitu Neng Anissa, kudu ngertiin sama suami. Nih bini yang pengertian. Insya 1, 2 Bang Maimun sekarang yang jadi suami. Kalau istri sudah pengertian terhadap suami, yang jadi suami harus bisa memahami istri. Memahami bagaimana istri itu pakaian suami. Cakep jeleknya istri yang disebut suami urusan dunianya. Urusan akhiratnya, sorga nerakanya istri, tanggung jawab suami. Makanya Bang Maimun yang jadi suami kudu bisa memahami istri. Jangan sekali-kali sakiti istri. Berikan yang terbaik buat istri. Benar nggak Bo? Nih, pengen punya bini cakep Bang Maimun, beliin bini bedak yang rada mahalan. Ibu so dibelikan bedak karena aku laki. Hah? Enggak, mulai sorangan. Duitnya di mana? Sarwa lain duit itu laki sih. Bodohnya mah suami yang beliin bedak. Nih Bang Maimun, bedak yang rada mahalan. Pan aya nama bedak loba merekna, aya empon segala. Mau pemajikan beli bedak Cina nu 7.500 dipakai di pipinya pegenyik, diajak kebesan ku tetangga pan cakep gelis na pemajikan udah disebut salaki. Bener tadi Neng Anissa berangkat undangan dangdana gelis tetangga pemajikan saya tak Maimun bisaan si Maimunnya ya si Maimun terkasih-kasih amat biasa baik di pelet juga kan yang bagus Maimun. Coba sekarang bapak punya bini diajak ke besan panyo sorangan orang di malam ngebesan naik mobil ospak lain. Benar gak? Pemajikan bapak diajak ke besan naik mobil ospak. Banget hidung pakai bedak tebal atau pipi doang putih leher mah hidung. Percis kos TV zaman bareto. Waduh pakai baju terserengkep. Pakai jilbab hijau. Baju koneng. Celana beureup, waduh pas bendera reggae. Pakai sendal jepit nu hiji koneng, nu hiji biru. Cek tetangga we pamajikan saya teh jore amat. Apa aing boga pamajikan kitu aing bukeun kerompong ngandak di kiloan we. Jadi Bang Maimun harus bisa memberikan yang terbaik buat istri. Jangan sekali-kali sakiti si apalagi sampai main fisik, jangan. Setik-setik gaplok pula. Kenapa? Perempuan mah jangankan digaplok, digetak juga nangis perempuan mah. Betul nggak Bu? Betul nggak? Nih yang kedua,
Yang ketiga, Bang Maimun sama Neng Anissa, biar rumah tangga kita rukun, sakinah, mawaddah warahmah. Yang ketiga, modalnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu. Sebab kenapa? Hakikatnya yang memberikan istri Allah, yang memberikan suami juga Allah. Jelas kata Allah dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bahwa salah satu kebesaran dan kekuasaan Allah menciptakan makhluk di muka bumi secara berpasang-pasangan. Hakikatnya yang ngasih istri Allah, yang ngasih suami Allah, yang ngasih ujian Allah, pun yang ngasih jalan keluar Allah. Makanya rumah tangga biar tetap rukun, sakinah, mawaddah warahmah. Dekatkan rumah tangga kita kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Nih, insya Allah rumah tangga kalau dengan ibadah mah berkah. Ya Bu ya, kudu benghar, dupati mah berkah. Bener tuh, benar tuh. Nih, kalau sudah ibadah kita karena Allah, nikah ibadah karena Allah, dan kita niatin ibadah karena Allah, insya Allah sebesar apapun ujian dalam rumah tangga, Allah akan cepat kasih jalan keluarnya. Amin ya robbal. Iya, semua juga bakal dapat ujiannya. Cuman kalau kita nyendernya sama Allah, insya Allah Allah cepat kasih jalan keluar. Ibu, makanya Bang Maimun sama Neng Anissa, ayo ibadah bareng-bareng. Istri ibadah, suami ibadah, insya Allah nanti punya anak rajin ibadah. Amin ya robbal. Tapi maaf, kadang-kadang dalam satu rumah tangga ayah ben untuk sholat mahiji, benar tapi ayah pamajikan rajin sholat, selakina males. Ayo gitu, selakina rajin ke masjid, pamajikan culas ayah. Ayah di bae. Salaki jeung pamajikan rajin ibadahna, anak udah sholat ayah. Abo komplit dah. Salaki pamajikan anak daek sholat minantu daek sholat ayah. Itu bener ayah baik. Masya Allah, dasar malamun satu rumah ayah untuk sholat hiji, maka untuk sholat etalah nu mencegah keberkahan yang Allah berikan kepada seisi rumah tersebut. Na'udzubillahimin. Makanya sholat ibadah sama Allah jauh sebelum rumah tangga ibadah kepada Allah. Cari dulu calon istri yang mau ibadah, cari calon suami yang rajin ibadah. Tapi ampura ya mah Pak, kolot ayeuna mah pelaku jasa sih. Boga budak perawan diapelkan ku budak ngora, kebenaran nu apel santri. Waduh, juda senauzubillah. Benar? Orang tua sekarang Bang, maaf, yang punya anak perawan diapelin sama anak muda, satu pertanyaan yang ditanya sama orang tua perempuan, digawe di mana? Benar tuh? Benar tuh? Ayo tak orang tua awewe nu nanya mesantren di mana? Ayo nanya gitu. Ayo nanya gitu. Sohor ya. Satu pertanyaannya, digawe di mana? Oh, di Panarupi. Waduh, lain teh disediakan susu. Giliran be boga budak perawan diapelkeun ku santri, nyawa sorangan pan santri mah. Ya Allah. Pakai peci hideung geus beureum teh. Pakai samping bawana ngelimpet. Pakai baju koko kancing 5 rupa, koneng, hejo, beureum, coklat gitu. Assalamualaikum kos jajaluk. Assalamualaikum. Cek mana hampura bae nya. Apa? Ngomong oke encan. Si Ona, si anak bulana eueuh kemana pernah tadi ngulin pan air di joropan sial deh. Dengerin, yang membuat rumah tangga bahagia itu bukan harta, betul nggak? Berapa banyak orang kaya yang berharta tapi rumah tangganya kurang bahagia, betul? Nih, yang membuat rumah tangga bahagia itu kalau kitanya dekat sama Allah, ibadah sama Allah. Sebab kenapa? Allah yang punya kebahagiaan, betul nggak? Iya, ini boga budak perawan dapatkan santri disumputan sial jasa. Masalahnya kenapa? Pengalaman pribadi Pak. Aing kerja di santri apel ka imah wewe. Eta mana ngomong tengenaheun tapi ka ayeuna inget keneh. Tahun 99 dulu saya ke Tiga Raksa daerah Daru.
Mana teh? Ini temannya anak saya ya. Iya ibu, oh syukur dah. Saya kira cowoknya. Emang kenapa bu? Anak saya mah jangan kawin sama santri. Emang kenapa? Santri mah masa depannya suram remjada. Aduh, eta di hari tak nih udah jajampat dari hati. Didaru sampai ke pasir 3 raksa, lempang 5 jam setengah terkerasa. Ya Allah, genep bulan kamari, kula ceramah, kapangi tadi yang ibuna. Tak aing iya ya. 14 tahun yang lalu omongan lu gua rasain sakit kan. Saya temuin, bu, sini ada apa Pak Kiai? Masih ingat sama saya? Emang kita pernah ketemu 14 tahun yang lalu ibu ketemu sama saya. Saya lupa Pak Kiai. Ibu ingat ada santri kecil yang datang ke rumah ibu, yang ibu bilang anak saya mah jangan kawin sama santri, masa depannya suram. Aduh saya lupa nih gua orangnya. Coba anak ibu kawin yang saya, oh pemajikan saya, oh amun pakai rantai bongkong-bongkong. Rantai kapal kok ini gandulkan coba. Ya Allah ya Karim. Nih dengerin, bukan harta yang membuat rumah tangga bahagia, betul nggak? Makanya yang perawan, neng dengerin, besok mah nyari calon suami santri aja. Tenang santri, laku nih. Urusan ganteng belakangan. Santri mau ganteng mau jelek yang pernah sama-sama sih. Benar teman santri. Neng jangan nyari gantengnya. Kalau lu punya laki ganteng, rumah tangga kurang bahagia. Kenapa? Nggak enak tidur. Bukan selaki ganteng ibu, berangkat kondangan jam 11 dan balik, mikir kan Pak, kemana selaki aing jam sekian balik kondangan, ulah-ulah ke imah janda, ulah-ulah apel di jak asep. Coba buka selaki jual itu mikir kan. Dan selaki nana yang ngerek kondangannya lah nyangan ayah pengajian, ayah 2 di gain, ada puting balik nak cek pemajikan lah sepodok, seminggu itu balik oke sepodok. Jadi sudah kakaknya jore. Aduh tolol bepal apa? Oh ada kakak mah tuh saya tolol kain itu nggak boleh makan apa kerunya bekak. Makanya bersyukurlah yang punya suami jelek, alhamdulillah. Udah besok mana yang nyari calon suami yang jelek aja jangan yang ganteng. Gue makasih yang jelek daripada laku, penting harga. Yang penting santri, betul nggak? Iya, insya Allah bu, mas santri mah nggak bakal kesusahan. Santri mah rezekinya ada, ya benar. Di contoh bayi ngomong, saya contohnya ulah batur, saya be contohnya, alhamdulillah. Ustaz mau tuh wajar kan ini mau penceramah. Ibu-ibu sekali ceramah oke lumayan, ceramah oke lah bunker panen. Bulan Mulud, Rajab, kemari tak bulan Hafid, aku kecepit pula. Memblok PDI mah. Nah itu bulan Hafid ceramah naon coba ayo Pak Haji. Panggilan ceramah bulan Hafid manu pesta jarang Pak. Benar tak? Makanya kula masa gitu lebaran haji di masjid Allahu Akbar, kula masih digerakkan senang jasa. Emang konon segitu nggak lebaran haji pasti isu kalau baru pesta. Bener baik. Seminggu nggak lebaran haji nu pesta loba. Kula menang-undangan 15 iki. Undangan nu pesta 15 tapi nu undang ceramah kan hiji. Kabeh di sana dangdut bu, rugi aing dah. Atuh anger bae aing nomboka. Nu pesta 15 nu ngundang hiji kondangan ni 14 bae atuh nomboka. Lamun nu pesta 15 nu ngundang ceramah 5 sedeng lah aya leuwean leudik. Ya bener, bulan mulut mah insyaallah paling bulan Hafid kejepit coba kiai ayo. Berceramah anu apa nu pesta eueuh, nu berangkat haji pan pertemuan bulan Syawal. Paling banter ngandalkeun nu maot. Lumayan iseng-iseng berhadiah. Udah gua bilang santri mah rezekinya ada ya, nggak ada panggilan ceramah yang mati banyak. Ayo. Makanya gua mah kalau bulan Hafid ngedoanya lain, ya Allah, siapa lagi yang mati ya Allah? Lumayan satu orang yang mati sholat nyolatin boleh baris 20.000. Benar teman santri? 5 orang cepet. Belum pidiah, belum atako, belum mimpin tahlil, sedang. Sebulan 10 lumayan. Santri mah apa rezekinya ada ya betul? Nggak ada panggilan ceramah, yang mati nggak ada, yang minta air ada.
Oh, Ustaz mas santri macaina mahal, segelas gocap. Percaya ente? Kayak pula segelas gocap. Ulah kerdiuk di imah, ayah ibu-ibu datang ke imah. Oh, imah tenang geus beureum teh geus jadi. Bari ngajerit teh ya. Ustaz. Kunaon ini? Ustaz, enak. Tulungan, atuh kunaon? Tulungan kula, kunaon selagi kula teh balik-balik. Ustaz ieu sabodo cek aing. Selagi di dinya rek naon ka dieu. Minta cai Ustaz pangdoakeun, mudah-mudahan selagi kula baik geus tungguan. Ngapa cai segelas. Ditiupan doaku saya. Ya, baca bismillah 1000 kali ulah nafas. Iya tuh pae kula Ustaz 1000 kali mahopan ka mun bibi pae lakina balik. Untuk kuat 1000 kali mangga 3 kali bae 3 kali lah 3 kali engke sisana ayo disiramkeun di hareupeun imah. Atuh geus Ustaz atuh nuhun mangga kula pamit mangga pamit. Salaman mele amplop dibeset gocap. Segelas gocap segelas. Dasar macaina cai galon isi ulang. Beli oge 4.500. Tinggal ngalikeun doang ayo segalon jadi berapa gelas kali gocap lumayan atuh. Itu prinsip dagang Benjamin, modal sekecil-kecilnya untung segede-gedenya. Tuh Ustaz menang 3 poe datang deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Bi? Alhamdulillah Ustaz selagi kula balik atuh syukur geus balik mah. Tapi maot. Aduh, cek aing kelewatan ya maca doa. Udah gua bilang Ustaz mah rezekinya ada aja, santri mah rezekinya ada aja, betul nggak? Iya, makanya cari dulu calon istri yang rajin ibadah, cari calon suami yang rajin ibadah, biar rumah tangga kita ibadah kepada Allah Subhanahu. Sebab tugas kita mah cuma ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tugas salah satu buat ibadah kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Nih, yang ketiga, biar rumah tangga kita sakinah, ibadah. Terus apa guys? Udah capek ente. Atuh bukunya budala ceri doang. Jadinya mangeuna ha. Patung hantu ban. Terus Ibu masih kuat? Masih? Atuh buku jadi yuk doang. Kiainya ada 2. Belum ada sahabat saya tuh Qori. Belum kiainya. Nanti lama sebentar lagi. Sanggup sampai jam 3? Sanggup? Bulan atau sanggup? Aduh, Ibu Mahmuan jam 3. Ha. Yang ketiga, yang keempat, biar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, biar rumah tangga dapat ujian Allah kasih jalan keluar. Yang keempat modalnya adalah anak yang soleh dan soleh. Makanya doa ini Bang Maimun sama Neng Anissa, mudah-mudahan cepat-cepat punya anak, amin. Paling setik 12. Anak mah kudu loba Bang Maimun. Lah kula mah bong loba Ustaz lah 2 bae laki jauh aja mending mun bener kabeh mun edan kabeh. Budak mah mending loba, boga budak 12, edan 2 tinggal 10. Edan 3 tinggal 8. Edan kabeh bebaskeun habak. Piraku amat di 12 nu jadi hiji mah bener teh, Bu? Makanya Bang Maimun sama Neng Anissa pengen punya anak yang soleh dan soleha. Ingat, Neng, Bang Maimun sebelum bebikinan ya setaatan produksi tabudak ulah lupa doa heula. Doa kunaon kitu kudu ngadoa Ustaz, sebab lamun teu ngadoa eta setan milu nebeng. Makanya doa heula abis setan minggat. Saya pengen yang panjang Ustaz, boleh nggak doanya? Boleh. Siap tahlilan udah tenang. Oh, rek itu tahlilan udah. Paling itu ngomong, aing minat aing edan sugan. Rek itu baik kudu tahlilan. Saya pengen kayak Ustaz, silakan.
Bang Maimun yang Abdul mah yang panjang, sebelum tidur sama bini ngambil air wudhu dulu. Beres ngambil air wudhu, sholat sunnah jipat 2 rakaat. Beres sholat sunnah jipat 2 rakaat, Bang Maimun baca Yasin 7 balik. Beres susun 7 balik, Yasin 7 balik, Tabarok 7 balik, Waqiah 7 balik, Ar-Rahman 7 balik, istighfar 15.000. Tutup yang kalimat thayyibah la ilaha illallah 20.000, insyaallah sampai tengah hari. Besar-besare. Jek mau Maimun, wih aing jajampean bae, ira mes meuna ieu. Doa dulu Bang Maimun. Yang pendek aja lah, yang sering diajarin sama kiai kita. Allahumma jannibni wa jannib syaitan. Beres. Tak hafal Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Tenaon Bang Maimun. Tak hafal lagi Ustaz, ganti Allah, Allah, Allah. Tenaon. Tak hafal lagi Ustaz, alif, alif, alif. Tenaon. Tak hafal lagi Ustaz, baik mendingan. Biar aku amat bismillah mata hafal. Benar tak, Bu? Benar. Kalau yang 4 ini sudah kita pegang dalam membina rumah tangga. 1, bini ngertiin suami. 2, suami memahami istri. 3, ibadah jangan sampai kita tinggalkan. Yang keempat, punya anak keturunan yang soleh dan soleha. Insya Allah rumah tangga akan bahagia. Bukan cuma dunia, bahkan sampai akhirat. Istri kita yang di dunia insya Allah bakal jadi pimpinan bidadari, orang yang paling cakep di surga nanti. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Dah bagi-bagi waktu, belum sambutan, belum qori, belum kiai. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan, ada ucapan yang kurang pantas, akhlak yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, khusus buat tuan rumah, mobil khusus buat Bang Maimun. Jadi setelah saya nggak bisa ikut acara sampai selesai karena saya harus berangkat lagi ke daerah Tanjung Pasir. Di sana ada acara Gema Tablik Akbar Muharram, 1 Muharram tahun baru Peparangan. Ini malam tahun baru Islam ya Bu ya. Ya Bu ya. Biasanya malam tahun baru Hijriah mau nyao, giliran pada tahun baru Masehi, woi kena ini mangga ngopo. Benar udah. Iya, mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik. Amin ya Rabbal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.